Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kehadirannya siang hari ini. Mohon maaf nih Bu, kemarin saya lupa kalau ada kuliah ya, jadi saya baru bisa tatap muka hari ini. Oke, seperti yang saya infokan di grup tadi masih ada kurang 2 orang. Tadi Mas Hasik kayaknya gabung tapi keluar lagi ya. Masih kurang Mas Hasik dan Mas Gus Ma'ruf ya. Nanti tolong Mbak Salsa diingatkan ya, buat temannya masih belum mengerjakan UTS. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan materinya. Kemarin saya sebelum UTS sudah sempat upload materi mengenai penyusunan soal tes yang baik dan benar. Tapi saya akan coba jelaskan sedikit ya, sebelum nanti kita masuk ke soal HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Saya share dulu screen. Kelihatan screen saya? Sudah. Saya share screen. Ya, penyusunan tes yang baik dan benar. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas bahwa yang namanya teknik penilaian itu ada 2 jenis ya. Ada yang tes maupun yang non-tes. Nah, kalau kita bicara tentang tes, maka tes itu adalah serangkaian pertanyaan yang diujikan kepada testi gitu. Dalam hal ini berarti yaitu peserta didik. Nah, dalam menyusun tes itu ada langkah-langkahnya sehingga tes yang kita kembangkan nanti bisa memenuhi kriteria valid, reliable, objektif, dan juga fairness, memiliki fairness atau adil, dan juga ekonomis ya. SEX ini mengidentifikasi bahwa langkah-langkah pengembangan tes itu terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah ketika kita akan menyusun tes itu kita harus menyusun kisi-kisi tes dulu. Nah, kemarin saya minta kalian untuk menyusun kisi-kisi instrumen non-tes gitu ya. Sebenarnya mirip. Nah, ada contohnya ya. Yang di dalamnya memuat yaitu materi pokok atau KD mana yang akan kita teskan, kemudian indikator materinya gitu ya, atau subbabnya, kemudian aspek perilaku atau tingkatan kognitif yang akan diukur. Nah, tingkat kognitif kemarin saya sudah sempat jelaskan bahwa mulai dari C1 sampai C6 ya. Kemudian kita tuliskan juga setiap indikator yang kita tulis nanti jumlah butir tesnya berapa, dan bahkan lebih lengkap lagi nanti dalam kisi-kisi itu sudah ada nomor butirnya bahkan sampai dengan kunci jawaban ya, kalau itu misalnya tes pilihan ganda maupun uraian. Nah, dari kisi-kisi yang sudah kita susun tersebut kemudian kita menulis butir-butir soalnya ya, per item atau per butirnya kita kembangkan berdasarkan pada aspek yang sudah ada pada tabel spesifikasi tadi. Kemudian yang ketiga, kita lakukan telaah soal. Nah, telaah soal yang seperti apa? Kita lakukan validasi secara logis. Isinya kita validasi. Oleh siapa? Nah, ketika nanti kalian menyusun skripsi, kalian kan menyusun instrumen ya, baik itu tes maupun non-tes. Nah, instrumen kalian wajib divalidasi dulu oleh ahli. Nah, ahli itu boleh guru, boleh juga dosen pengampu mata kuliah tertentu ya. Misalnya kalian mengembangkan soal tes berkaitan dengan informatika ya untuk SMA. Maka siapa si ahlinya? Ya ahli itu mungkin dosen kalian ya, yang memiliki kemampuan berkaitan dengan materi yang akan diteskan. Nah, kalau saya kan ahli evaluasi, sedangkan dosen kalian itu memiliki keahlian dalam bidang yang sedang diujikan. Nah, setelah melalui tahap analisis secara logis tadi, ya, kemudian tes ini diuji cobakan. Uji coba ini merupakan salah satu cara untuk menganalisis soal secara empiris.
kemarin kita sudah belajar mengenai validitas tes, validitas item, dan juga reliabilitas. Nah, di sini setelah diuji cobakan, uji coba ya, ini belum diberikan kepada peserta didik loh. Jadi ini baru trial seperti itu. Nah, pada tahap analisis soal ini kemudian kita hitung baik itu daya beda, kemudian keberfungsian option jawaban gitu, kemudian distraktornya berfungsi tidak. Kalau misalnya pilihan ganda kemudian kunci jawabannya benar atau tidak gitu ya. Kemudian validitas itemnya bagaimana, reliabilitasnya dan lain sebagainya ya. Dan juga daya beda. Nah, ini yang harus kita analisis. Nanti bisa kita lakukan dengan menggunakan software ya maupun secara manual. Kalau kemarin kita dengan Excel itu saya anggap sebagai cara perhitungan yang manual karena kita belajar dengan persamaannya. Nah, setelah kita hitung berapa validitasnya, berapa daya bedanya, ada kriteria apakah butir soal tersebut baik atau tidak, valid atau tidak, layak atau tidak, gitu ya. Kalau kurang layak, boleh direvisi, boleh dibuang. Nah, jadi kalau kita menghitung secara empiris itu kan berkaitan dengan angka ya. Semakin banyak sampel yang kita gunakan atau peserta yang mengikuti uji coba tadi, maka kemungkinan skornya itu juga akan lebih bervariasi. Sehingga ketika kita nanti menganalisis dengan menggunakan Excel, ya persamaan kemarin korelasi performance, itu hasilnya juga akan lebih stabil ya. Setelah kita tahu, maka kita perbaiki atau kita revisi. Nah, setelah sudah kita revisi, ya, kemudian langkah yang ketujuh itu adalah merakit tes. Kita siapkan komponen pendukungnya. Nah, yang meliputi ada buku tes, ya, kemudian lembar jawaban tes. Lembar jawabnya sekarang kita sediakan yang benar itu, dan bahkan di tes di instrumen tesnya tadi kita sudah berikan petunjuk penggunaan, kemudian ada kunci jawabannya, sampai dengan pedoman penskoran. Kenapa kita berikan pedoman penskoran? Karena bukan tidak mungkin bahwa soal tes walaupun itu pilihan ganda, tapi skornya tidak menggunakan metode penskoran dikotomi, melainkan bisa jadi politomi. Apa bedanya antara dikotomi dan politomi? Kalau politomi itu, kalau dikotomi dulu ya. Dikotomi itu soal tesnya kita berikan, kemudian skornya itu hanya dibedakan menjadi 2 kategori. Nah, 2 kategori itu apa? Ada skor 0 dan skor 1. Jadi kategori 0 dan kategori 1. Benar itu skornya 1, salah itu skornya 0. Ada juga kategori yang lebih banyak dibanding hanya dikotomi tadi. Misalnya 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ada kategori 1, ada kategori 2, kategori 3. Diberi skor 1 itu kalau seperti apa? Diberi skor 2 kalau seperti apa? Nah, ini bergantung pada pedoman penskoran tadi ya. Per butirnya nanti misalnya soal uraian, atau bahkan soal pilihan ganda yang memiliki alasan, atau multi-tier misalnya ya, itu nanti kita akan lihat bahwa penyusunan skornya itu ada rubrik atau kriterianya. Nah, setelah kita rakit tesnya, kemudian kita buat tes itu, kita uji cobakan, kita laksanakan tesnya. Kalau sudah, barulah kita tafsirkan hasil tesnya dengan cara menyekor dan menilai ya. Jadi ada 9 urutan, ini tidak boleh dibolak-balik, karena ketika ini dibolak-balik, hakikatnya nanti sudah berbeda lagi ya. Oke. Nah, bentuk tes. Bentuk tes itu ada 2 jenis, yaitu tes tertulis dan non-tulis. Kalau tes tertulis itu biasanya disebut dengan paper and pencil test atau paper tes di atas kertas gitu ya.
Nah, macamnya ada yang disebut dengan objective test dan juga subjective test. Kalau objective test itu lebih kepada pilihan ganda yang sering kalian dapatkan dulu ketika sekolah gitu ya. Tapi kalau sekarang perguruan tinggi saya rasa sudah jarang mendapat tes bentuk pilihan ganda. Kemudian ada juga tes bentuk benar salah dan juga menjodohkan. Kemudian subjective test. Ini ada yang tipenya uraian, ada juga yang jawaban singkat. Nah, kalau objective test, apa bedanya antara objektif dan subjektif? Kalau objektif itu ketika kita memberikan tes, siapa yang boleh menyekor, siapa yang boleh menilai gitu ya. Ini siapa saja boleh. Kenapa? Karena tidak menuntut yang namanya subjektivitas. Artinya sudah diberikan kunci jawaban, bahkan kita bisa menggunakan mesin gitu ya. Kalau misalnya soalnya itu apa namanya di hitam-hitam itu di lingkari, maka kita bisa menggunakan mesin scanner. Benar-benar objektif sekali ya. Tidak ada unsur campur tangan manusia, artinya kita menghindari like and dislike. Kemudian kalau subjektif test, nah subjektif test ini berarti tes yang kita berikan nanti tentu saja penyekorannya membutuhkan kehadiran seorang guru atau dia yang bisa memberikan skor berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini pasti nanti muncul yang namanya asas subjektivisme. Misalnya apakah tulisannya terlihat dengan jelas atau tidak, dia terbaca tidak, bahkan kadang-kadang yang menilai itu sedang mood atau tidak gitu ya. Itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, selanjutnya ada tes non tulis. Biasanya ini disebut dengan tes lisan gitu ya. Tapi saya rasa ini jarang diberikan ya. Kadang-kadang ada juga yang disebut dengan unjuk kinerja. Jadi kita dites berdasarkan kinerja kita. Tapi ada juga expert yang memasukkan bahwa unjuk kinerja itu maksudnya bukan tes, melainkan non-tes. Oke, kita akan mulai bahas dari yang tes objektif. Nah, karena objektif tadi ya, berarti dia bisa saja diskor bahkan dengan mesin gitu. Nah, bentuk tes ini mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta tes. Nah, ada option jawaban, ada stem soal dan ada option jawaban. Nah, kemungkinan jawaban atau option tadi pilihan jawabannya sudah disediakan. Halo, suara saya masuk?
Mbak Salsa? Masuk, Bu. Oh iya, maaf tadi keluar sendiri ya. Nggak tahu gangguan mungkin. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah ini tadi ya. Jadi kita ulang bahwa salah satu kelebihan tes objektif itu bahwa bisa merepresentasikan materi atau isi yang lebih luas. Jadi katakanlah misalnya dalam satu semester kita bisa mengukurnya dengan 40 soal gitu ya, karena rata-rata satu soalnya membutuhkan durasi berpikir atau menjawab yang tidak sepanjang kalau soal uraian atau subjektif test. Kemudian kelebihan yang selanjutnya lebih mudah dan cepat, efisien dalam mengoreksi gitu ya, karena bisa dengan bantuan scanner. Bahkan ketika misalnya tidak ada mesin scanner, kita bisa minta tolong orang lain untuk membantu memeriksa. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak ada unsur subjektivitas, baik itu dari segi guru maupun peserta tes. Ya, ini kelebihannya. Akan tetapi ya namanya punya kelebihan pasti juga ada kelemahannya. Ini yang agak menyulitkan ya, bahwa tes objektif itu lebih sulit, kecenderungannya lebih sulit untuk dikembangkan. Kenapa? Karena membutuhkan persiapan yang lebih panjang. Ya, jadi orang membuat soal pilihan ganda itu lebih sulit, tapi menjawabnya cenderung lebih mudah dan mengoreksinya juga lebih cepat. Sebaliknya, kalau membuat soal uraian itu kecenderungannya lebih mudah, ya, lebih cepat, akan tetapi mengoreksinya yang lebih lama. Jadi ini ada kelemahan dan ada kekurangan. Kemudian tes objektif atau pilihan ganda itu biasanya hanya mengungkap ingatan dan recalling saja, mengingat kembali. Biasanya sulit untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, baik itu evaluasi maupun kreativitas. Ya, kalau ini taksonomi belum yang jadi biasanya hanya C1 sampai C3 saja. Para pengembang soal itu rata-rata kesulitan mengembangkan soal tes pilihan ganda bentuknya C4 atau C5. Padahal sekarang Indonesia itu Mendikbud sedang menggalakkan bagaimana caranya mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tingginya siswa, ya. Dan itu harus dilatihkan melalui ulangan-ulangan harian, ya, latihan soal. Nah, kelemahan yang selanjutnya ini bahkan ada triknya begitu ya, bahwa ketika kita mengerjakan soal objektif atau biasanya pilihan ganda itu sangat memungkinkan peserta didik untuk menebak jawaban atau adanya faktor guessing. Kita bisa menebak bahwa kadang-kadang siswa itu kalau lagi males mereka hanya asal melingkari saja. Kalau nggak ngitung kancing baju gitu ya. Jadi saking jawabannya itu sudah disediakan, maka instan jawabannya benar atau tidak. Nah, itu adalah kelebihan dan kelemahan tes objektif. Nah, dari kelemahan tersebut tentu saja ada juga cara untuk mengatasi kelemahannya. Kalau tadi tes objektif itu sulit disusun atau dikembangkan gitu ya, karena waktunya cukup lama, maka kita sebagai seorang calon guru atau calon orang yang mengembangkan soal itu harus berlatih. Karena apa? Membuat soal itu perlu keterampilan. Ya. Yang namanya pengalaman itu tidak bisa dibohongi. Semakin sering kita menyusun, maka akan semakin terampil. Sehingga nanti ketika menyusun soal tes itu tidak akan terlalu lama. Nah, yang kedua,
buat tabel spesifikasi atau kisi-kisi tadi ya. Nah, kalau yang kedua tadi kan mengungkap ingatan saja, sehingga kita butuh tabel kisi-kisi. Oh, nomor 1 itu C1, butir kedua atau nomor 2 itu C4 misalnya. Jadi harus merata. Nah, tabel spesifikasi ini juga untuk memetakan misalnya dari ke-40 soal yang sudah kita kembangkan itu berapa banyak yang jumlahnya, berapa banyak soal yang mudah, berapa banyak yang sedang ya sukarannya, kemudian berapa yang sulit. Nah, ini harus merata. Yang mudah itu sedikit, yang sedang itu harus banyak, kemudian yang sulit itu harus sedikit, memenuhi kurva normalitas. Sehingga ya kita tidak boleh kok membuat soal semuanya sulit, apalagi semuanya mudah. Kalau kecenderungannya mudah itu tidak bisa membedakan mana sih siswa yang pintar, mana yang kurang pintar. Ya. Tapi kalau soalnya itu sulit semua, juga tidak bisa membedakan. Karena mungkin yang bisa mengerjakan hanya yang pintar saja, gitu ya. Sementara yang kurang pintar nggak bisa mengerjakan. Atau bahkan semuanya tidak bisa mengerjakan. Nah, ini juga berarti soal tersebut memiliki daya beda yang kurang baik. Nah, kemudian yang ketiga, kita membuat norma atau standar penilaian. Untuk apa? Untuk memperhitungkan faktor guessing yang sifatnya spekulatif. Tadi ada langkah menguji cobakan soal dan analisis secara empiris. Nah, analisis secara empiris ini nanti kita bisa menghitung faktor guessing. Nanti ada rumusnya dan juga bisa menggunakan software gitu ya. Nanti kita akan belajar keduanya sehingga faktor guessing ini bisa diminimalisir. Oke. Ada beberapa tipe tes objektif. Yang pertama, tentu saja multiple choice, baik itu mulai dari yang biasa sampai dengan kompleks, dan juga pilihan ganda yang menggunakan diagram, grafik, tabel, atau gambar ya untuk memperjelas. Ada juga objective test bentuknya true and false. Jadi tinggal menjawab T atau F atau B dan S gitu ya. Atau juga bisa kita tinggal melingkari. Oh, ini nanti di kolom pilihan jawabannya itu hanya B dan S. Kita tinggal melingkari. Dan juga menjodohkan atau matching. Oke. Pilihan ganda ini sudah sangat sering sekali ya. Banyak sekali contoh soal tes yang menggunakan jenis pilihan ganda ini. Menurut Groenland, alternatif jawaban 4 itu kurang baik dibandingkan dengan yang lainnya. Semakin banyak alternatif jawaban, maka semakin kecil kemungkinan peserta didik menerka. Ya, jadi kalau kita pilihan jawabannya hanya 4A, B, C, D, itu sebenarnya siswa masih bisa menebak. Tapi di Indonesia ya, kita juga harus perhatikan perkembangan kognitif peserta didik. Nah, jadi SD itu biasanya pilihan jawabannya 3 begitu ya. Kemudian SMP itu sudah 4 A, B, C, D begitu. Kemudian SMA itu kadang-kadang sampai E, A, B, C, D, E begitu. Nah, kita juga harus perhatikan gitu kan, apakah semakin banyak alternatif jawaban itu benar-benar berfungsi atau tidak ya. Jadi jumlah alternatif jawaban itu sebenarnya tidak ada aturan bakunya. Guru bisa membuat 3, 4, 5, bahkan 6 alternatif jawaban. Semakin banyak ya tentu saja semakin bagus. Tapi kembali lagi, sekarang siapa sih target peserta didik kita gitu ya. Kemudian pilihan ganda ini terdiri dari 2 hal ya. Ketika kita membuat soal pilihan ganda, konstruksinya terdiri dari pokok soal atau stem dan pilihan jawaban atau option. Nah,
pokok soal. Kemudian dari option tadi terdiri dari kunci dan pengecoh. Nah, ada kunci jawabannya, ada juga pengecoh. Nanti kita harus membuat perhitungan atau menganalisis seberapa berfungsi distraktor atau pengecoh itu. Lalu apakah kunci jawaban yang kita buat itu sudah tepat atau belum? Ini secara statistika bisa kita ukur gitu ya, kita bisa analisis. Nah, kunci jawaban itu harus merupakan jawaban yang benar atau paling benar ya. Jadi mungkin ada yang benar tapi ada yang lebih benar lagi atau paling benar. Sedangkan pengecoh itu tentu saja jawaban yang tidak benar gitu ya. Tapi harus memiliki keberfungsian. Artinya testi atau peserta didik bisa saja memilihnya kalau dia tidak menguasai materi gitu ya. Jadi berapakah misalnya 2 dikalikan 5? Nah, 2 kali 5. Jawabannya bisa jadi 10, kemudian Anda pilihan jawabannya 7, 3 gitu ya. Dengan asumsi apa? 10 itu kalau dikalikan. Benar, ini berarti 2 kali 5 itu 10. Kemudian 7 itu berarti 2 ditambah 5. 3 itu misalnya 5 dikurangi 2 atau 2,5 misalnya seperti itu ya. Jadi pengecoh itu harus punya makna, bukan asal kita buat pengecoh. Kemudian kita akan langsung masuk. Nah, ini kaidah penulisan soal pilihan ganda. Yang pertama, butir itu harus sesuai dengan indikator. Ketika kita menganalisis secara logis, tadi ya ada telaah soal, itu maka kita kan bikin kisi-kisi dulu. Kita telaah apakah butir yang kita kembangkan itu sesuai tidak dengan indikator soal atau materinya. Itu kan sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibuat. Nah, kemudian jawaban harus homogen dan logis, ditinjau dari segi materi. Artinya, pilihan jawaban itu ya kalau bisa ada di dalam materi itu, bukan tiba-tiba nyelonong ke materi yang lain. Ya. Misalnya kalau di TIK kita bicara tentang multimedia, aplikasi apa yang bisa digunakan untuk membuat poster misalnya. Tentu saja semuanya kalau bisa itu adalah aplikasi. Misalnya satunya After Effects, yang satunya PowerPoint, yang satunya misalnya Adobe Photoshop, yang satunya Corel Draw, misalnya seperti itu ya. Jadi semuanya harus bentuknya aplikasi, tidak boleh yang satunya tiba-tiba hardware. Ya, itu akan menonjol sehingga tidak akan dipilih oleh siswa. Kemudian setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang paling benar. Nah, untuk menghindari kemungkinan menebak, kadang-kadang siswa itu akan memilih jawaban yang paling panjang. Sehingga usahakan pilihan jawaban itu panjangnya sama. Jangan ada yang terlalu panjang, kemudian ada yang terlalu singkat ya, untuk menghindari tebakan. Kemudian kita konstruksinya. Nah, pokok soal atau pertanyaannya itu ya harus dirumuskan secara logis dan tegas. Nah, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ini tolong digarisbawahi ya. Maka ketika menyusun soal pilihan ganda itu bentuknya adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi tidak diperlukan tanda tanya. Misalnya, di bawah ini yang merupakan salah satu contoh bahasa pemrograman adalah titik. Bukan apakah. Jadi tidak ada kata tanya dan juga tidak ada tanda tanya. Ya, itu di pilihan jawaban. Kecuali nanti dibentuk soal jawaban singkat atau uraian ya. Biasanya bentuknya pertanyaan. Tapi kalau pilihan ganda biasanya ini menggunakan bentuk pernyataan. Dan
hindari memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar, ya. Jadi jangan ada clue gitu. Di soal itu tidak boleh ada clue. Lalu pokok soal jangan mengandung pernyataan yang sifatnya ambigu atau multitafsir gitu ya. Tidak ada makna yang mungkin siswa mungkin akan menafsirkan seperti ini. A bisa jadi menafsirkan seperti ini, B. Ya, jadi itu harus dihindari. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Ini saya katakan tadi ya. Dan nah ini, tolong hindari pernyataan pilihan jawaban. Semua pilihan jawaban salah atau semua pilihan jawaban benar. Pilihan jawaban seperti ini saya rasa tidak boleh ya, karena apa? Pasti orang itu akan berpikir 2 kali seperti itu. Jangan-jangan jawabannya adalah ini. Semua pilihan jawaban adalah benar gitu. Sehingga tolong hindari jawaban yang semacam ini. Kalau jawabannya itu bentuknya angka atau hari atau waktu, maka ada urutannya dari yang kecil ke yang besar. Urut gitu ya, dari kecil dulu baru ke besar. Misalnya perhitungan kuat arus misalnya. Kuat arusnya mungkin nanti perhitungannya ada yang kilo ampere, ada yang mini ampere kan gitu kan. Kemudian kita ubah menjadi ampere. Misalnya ada yang 50, kemudian 500, 5.000 dan 50.000. Nah, ini silahkan gunakan angka yang sama, hanya dibedakan nolnya boleh, tapi harus urut. Kemudian tidak boleh ada pilihan jawaban yang sama, A, B, C, D. Ya kalau bisa antara A, B, C, dan D itu sama, beda semua. Nggak boleh kok tiba-tiba mengulang gitu ya. Kemudian kalau menggunakan gambar, grafik, diagram, dan lainnya, harus ada maknanya dan bisa digunakan. Artinya gambarnya jelas begitu ya. Kemudian kalau tabel ya berarti tabelnya bisa memperjelas makna gitu. Dan tidak boleh ada ketergantungan antar item. Kadang-kadang kalau pilihan ganda itu misalnya nomor 6 berdasarkan jawaban nomor 7, nah seperti itu tolong dihindari, tidak boleh. Tapi ada juga yang menyatakan ya itu sah-sah saja gitu ya. Oke. Kemudian dari segi bahasa, nah dari segi bahasa butir soal silakan gunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sekarang ada yang namanya PUEBI ya. Kalau dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang ada PUEBI. Kemudian jangan gunakan bahasa daerah ya. Silakan gunakan bahasa nasional. Kalau ada kata yang unsurnya itu daerah atau misalnya kata serapan, silakan dicetak miring gitu ya. Kemudian gunakan bahasa yang komunikatif. Dan jangan mengulang frase atau kata yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Oke. Ini saya berikan contoh soalnya, ya. Ini adalah contoh kisi-kisi tes untuk soal IPA karena saya prodi IPA. Silakan nanti kita akan belajar cara membuat soal untuk TIK. Nah, untuk kisi-kisi tes sebenarnya cukup indikator saja, kemudian nomor butirnya sudah cukup. Tapi akan lebih lengkap lagi kalau di sini ada indikator ketercapaian, tingkat kognitifnya, bahkan sudah sampai soalnya, nomor butir, dan kunci jawaban. Ini yang lengkap sekali ya untuk kisi-kisi. Boleh Bu, kalau tidak selengkap itu boleh, tapi kalau lebih lengkap lebih baik. Nah, misalnya ini untuk TIK ya. Ini saya buat yang C1 semua, contoh soalnya.
menjalankan perangkat lunak aplikasi. Ini adalah indikator ketercapaian KD. Indikator ini diperoleh dari mana? Ketika kita menyusun RPP. Nah, jadi ya namanya perencanaan, pelaksanaan atau proses pembelajaran dan evaluasi itu kan saya katakan kemarin harus sinkron. Ya. Maka mulai dari awal sampai akhir ya harus sinkron. Di RPP ada indikator ya ketercapaian KD, maka di soal nanti juga ada indikator. Bisa juga di sini tulis indikator soal atau indikator ketercapaian KD boleh. Pada dasarnya mirip gitu ya. Kalau yang ini berkaitan dengan materi, nanti ada juga satu lagi misalnya indikator soal. Itu langsung merujuk ke soalnya. Lalu tingkat kognitifnya, ini saya gunakan C1. Adakah yang masih ingat C1 itu apa? Berdasarkan taksonomi Bloom. Halo? Ada yang masih ingat urut-urutan taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom ada yang masih ingat? Halo? Mbak Nurmala, coba. Mbak Nurmala? Halo, Mbak Nurmala? Halo? Mbak Raya? Halo, Mbak Raya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan sebentar ya. Saya tahu, Bu. Ini siapa ini ya? Tadi Mas Troyan ya? G. Urut-urutannya Mas, silakan. C1 pada Bu, tentang pengetahuan knowledge. Kalau C2 lupa. Coba lupa. Ini ada di materi saya ya. Dan kemarin nggak pada di-download ini. Silakan coba dibuka kembali materi. Kok nggak stabil? C3 penerapan. Ya. C4 analisis. C5 sintesis. C6 evaluasi. Oh, ini pakainya yang lama ya. Yang baru Mas sudah nggak ada sintesis. C1 tadi mulai dari understanding. Kalau pakai knowledge berarti itu masih yang versi lama ya. Understanding, remembering atau remember, kemudian understanding, applying, analyzing, evaluating, dan create. Ya itu yang baru. Tapi tidak apa-apa. Pakai yang lama juga masih kadang-kadang masih digunakan. Oke, terima kasih Mas Royan ya. Oke. Saya sambil minum ya. Bentar. Tenggorokan saya agak kering. Ya. Nah, ini tadi C1 itu berdasarkan taksonomi Bloom yang versi revisi ya, miliknya. Kita kemarin sudah bahas sih di pertemuan keberapa ya? Ke-5 kalau nggak salah ya, ke-5 atau ke-6. Oke. Nah, versi Anderson and Cradwell sudah direvisi ya. Nah, jadi tolong taksonomi Bloom itu diingat-ingat karena itu akan digunakan terus. Bahkan mungkin nanti kalau kalian skripsi ngambil
topiknya itu berkaitan dengan pembelajaran, kalian akan mengembangkan tes. Nah, tes itu pasti berhubungan dengan taksonomi Bloom, gitu ya. Ada yang sudah punya bayangan nanti kira-kira skripsinya mau ambil apa? Ada yang mau ambil pendidikannya? Atau pembelajaran? Ada? Atau semuanya mau mengembangkan sesuatu yang berkaitan dengan sistem atau aplikasi? Belum kepikiran, Bu. Belum kepikiran, masih jauh ya. Tapi kadang-kadang semester 5 itu ke semester 6 itu cepat banget. Nanti ujuk-ujuk udah semester 7 gitu. Kalau kalian kalah start, kemudian lulusnya kelamaan. Jadi boleh kok dipikirkan sambil jalan gitu ya. Nanti bisa sambil ambil datanya pas PPL. Wah, itu cepat sekali. Jadi semester 8 awal itu sudah ujian. Oke. Nah, untuk contohnya ya, misalnya indikatornya adalah menjalankan perangkat lunak aplikasi, tingkat kognitifnya C1, soalnya karena C1 itu hanya mengingat ya, remember, maka soalnya bisa begini. Perangkat lunak yang berfungsi menjembatani manusia dan komputer dalam hal instruksi atau perintah disebut, nah ini ada 5 option atau pilihan jawaban ya. A, B, C, D, E. Saya rasa ini kalian yang lebih paham ya, karena saya juga ambil dari buku. Ada terminal, sistem operasi, software aplikasi, antivirus, dan peripheral. Nomor butirnya 1. Nah, kita jelaskan. Kalau kita belum menunjukkan soal ya, maka boleh jadi di sini indikator ketercapaian KD, tingkat kognitif, nomor butirnya boleh 1, 3, 7 gitu. Boleh. Artinya nomor 1, 3, dan 7 itu nanti masuk ke indikator menjalankan perangkat lunak. Tapi akan lebih lengkap kalau kita buatnya per butir. Kemudian nomor 2 misalnya. Perangkat lunak yang berfungsi merawat sistem komputer disebut A. Utility, high level language, port serial, port paralel, atau debug. Nah, ini kunci jawabannya adalah A ya. Jadi untuk memastikan, sekali lagi ya, untuk memastikan apakah materi kita ya itu sudah logis belum gitu ya, sesuai dengan kisi-kisi, silahkan harus dilakukan validasi kepada ahli. Nah, siapa? Kalau soal IT ya berarti ke dosen IT gitu, atau gurunya paling tidak. Kemudian misalnya saya akan memberikan soal sains gitu ya, Pak. Tingkat kognitifnya C3, membedakan konsep isolator dan konduktor. Tingkat kognitifnya C3 soalnya, Angga mengambil sebuah sendok logam dan sendok plastik dari dalam lemari bersuhu 28 derajat Celcius. Saat dipegang, sendok logam terasa lebih dingin dibandingkan sendok plastik. Nah, hal ini dikarenakan sendok plastik dapat menghantarkan kalor dengan baik, kemudian sendok logam merupakan isolator, sendok logam merupakan konduktor, sendok logam tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik ya. Kunci jawabannya C gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan kebenaran sebuah materi. Ya, nanti kalau kalian sudah jadi guru, tentu saja tetap harus dianalisis secara logis ya. Ke siapa? Ke teman, saling tukar. Karena kadang di satu sekolah itu kan guru IT-nya tidak hanya satu. Boleh saling tukar soal, kemudian sebelum diujikan itu cek dulu, sudah benar benar atau belum gitu ya. Nah, kemudian setelah kisi-kisi itu dikembangkan menjadi instrumen tes, kemudian sertai juga dengan petunjuk pengerjaan soal. Ini adalah salah satu contoh petunjuk pengerjaan soal untuk soal ujian sekolah ya, USBN. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya seperti ini.
berdoalah sebelum mengerjakan, isi identitas, kemudian jagalah lembar jawab, jumlah soal sekian, dan lain sebagainya. Ini harus dicantumkan di bagian instrumennya. Setiap soal yang baik harus ada identitas di bagian atas ya, dan juga petunjuk pengerjaan soal. Nah, identitas itu memuat apa? Nama mata pelajaran, kemudian kapan soal itu diujikan, jumlah soal, kemudian juga misalnya jenis tes. Jenis tesnya misalnya open book atau closed book, atau misalnya penilaian harian atau ujian akhir semester seperti itu. Oke, ini adalah salah satu contoh soal yang menggunakan gambar dan diagram ya. Kadang-kadang soal itu tidak melulu dengan kalimat begitu ya. Kita boleh kok meminta siswa untuk membaca tabel, kemudian mengubahnya menjadi diagram misalnya. Misalnya seperti ini. Berikut ini grafik yang menunjukkan data hasil percobaan Nina. Mana sih tabel grafik yang sama dengan tabelnya? Nah, di sini kita meminta siswa untuk mengubah tabulasi data. Nah, itu adalah salah satu keterampilan ya. Sepertinya mudah, tapi bisa jadi tidak semua siswa itu menjawab dengan benar. Oke. Kemudian, nah ini. Kalau saya katakan tadi bahwa soal pilihan ganda sebaiknya tidak memuat kalimat tanya. Tapi untuk soal-soal yang berbahasa Inggris, ya versi luar itu kadang-kadang ada yang bentuknya itu pertanyaan gitu. Misalnya, what kinds of disease can people be vaccinated against? Nah, jadi ini what ada kata tanya dan ada tanda tanya. Jadi pilihan pokok soalnya itu merupakan sebuah kalimat tanya. Kemudian tes bentuk benar salah, ini berarti BS ya. Kemudian saya akan langsung saja ke soal uraian atau bentuk yang ya. Ini soal uraian ini bisa jadi subjektif, bisa jadi objektif. Soal uraian bisa menjadi objektif kalau jawaban yang diharapkan sudah pasti. Misalnya perhitungan, menjelaskan definisi, atau bagian dari suatu benda. Kadang misalnya kita menjelaskan bagian-bagian dari komputer ya. Kita berikan gambarnya, kemudian siswa tinggal diminta untuk menjelaskan. Yang diberi tanda A itu apa? Oh, yang ini adalah tetikus misalnya, mouse. Yang ini adalah monitornya, yang ini adalah CPU-nya, gitu ya. Yang ini adalah keyboard, kemudian monitor misalnya. Itu bisa menjadi soal yang objektif. Soal uraian dapat menjadi tidak objektif, artinya bisa subjektif, kalau jawaban yang diharapkan kurang pasti atau terbuka. Misalnya peserta didik diharapkan membuat rancangan suatu produk yang membutuhkan kreativitas. Nah, saya lebih suka ketika menyusun soal uraian itu menjadi subjektif test atau non-objektif gitu ya. Jadi sangat terbuka sekali. Misalnya siswa diminta untuk memberikan pendapatnya, siswa diminta untuk merancang gitu ya. Kalaupun perhitungan pun kadang-kadang bisa jadi bahwa soal perhitungan tadi membutuhkan satu urut-urutan sehingga kadang-kadang masih butuh yang namanya pengkoreksi yang paham dengan jawaban siswa. Nah, rentang jawabannya, teknik penyekorannya itu biasanya kalau uraian ini lebih dari 2 jenis ya. Tadi bukan dikotomi. Kalau dikotomi tadi hanya 0 dan 1 gitu ya. Benar itu 1, salah itu 0. Kalau uraian itu politomi. Nah, kelebihannya bisa mengukur kemampuan dalam hal mengorganisasikan, mengemukakan, dan lain sebagainya. Bisa juga mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tadi ada C5 dan C6, itu akan lebih bagus kalau diukur dengan soal uraian. Akan tetapi
biasanya dengan soal uraian itu karena kadang-kadang siswa diminta untuk menjelaskan yang agak panjang gitu ya, sehingga jumlah soalnya cenderungnya sedikit dan cakupannya tidak seluas kalau pilihan ganda. Ya. Biasanya mungkin satu bab hanya ada satu soal gitu kalau uraian. Berkaitan dengan penyusunan soal uraian ini mirip ya dengan yang pilihan ganda tadi. Nah, untuk pedoman penskoran. Nah, pedoman penskoran kalau pilihan ganda tadi kan ada misalnya hanya 2 kategori ya. Benar itu 1, salah itu 0. Nah, kalau untuk soal uraian kita harus benar-benar memberikan rubrik atau pedoman penskoran yang jelas. Sehingga andai kata jawaban dari siswa tadi memenuhi satu kriteria, kita sebisa mungkin cukup objektif untuk memberikan skor. Ya. Misalnya berkaitan dengan relevansinya, dengan soal kemudian kecukupan, ya, kerapian, dan juga penggunaan bahasa. Nah, kadang-kadang kalau saya ya soal uraian mahasiswa kalau menjawabnya sudah nggak rapi saja, sudah banyak coretan, ya kemudian terbolak-balik jawabnya, itu saya sudah males gitu ya koreksinya. Apalagi kalau misalnya kalian mengupload jawaban terbolak-balik. Kadang-kadang ada yang sesuai, jadi kalau potret ya potret semua gitu. Kadang-kadang saya tuh harus sampai bolak-balik gitu ya, saya bingung. Kalau mau di-download nanti terlalu banyak file yang terdownload. Tapi kalau tidak di-download nanti saya yang meleng-meleng begini ya. Jadi dosennya itu yang baca jawabannya sampai diputar-putar gitu kepalanya. Artinya dari unsur kerapian itu kan sudah nggak rapi. Lalu bahasa. Ini penting sekali ya, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari menggunakan jawaban yang ada unsur bahasa daerahnya. Ya. Kemudian cukup. Cukup itu bukan berarti terus jawabannya panjang sekali gitu ya, wah bertele-tele. Itu kadang-kadang yang mau menilai itu malah ogah dulu. Jawaban kok sudah panjang sekali gitu. Kalau mungkin bahasa atau yang sosial ya sudah cukup lah, kadang-kadang ada skor menjawab gitu ya. Tapi kalau soalnya eksak itu bukan hanya sekedar kita menjawab atau tidak, tapi lebih ke benar atau tidak jawaban dari testi gitu loh. Jadi panjang tapi kalau tidak tepat ya skornya akan sedikit juga, tetap sama. Oke, itu berkaitan dengan penyusunan soal baik itu tes objektif maupun subjektif.